Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hinisa Fatmawati Akbar dengan NIM F03211110 dari kelas D Akuntansi akan menjelaskan mengenai salah satu materi perpajakan, yaitu transfer pricing dan dampaknya bagi penerimaan negara. Nah, sebelumnya, apa sih transfer pricing itu? Jadi, yang dimaksud dengan transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan praktik transfer pricing ini untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Nah, dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan dari negara satu ke negara lainnya. Misalnya, memindahkan keuntungan di Indonesia ke Singapura dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah. Nah, walaupun praktik ini terlihat legal, namun sebenarnya cara-cara seperti ini tuh dianggap sebagai cara yang amoral. Nah, dalam transfer pricing ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu intra-company dan intercompany, di mana intra-company merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan intercompany merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa di sini misalnya perusahaan A itu memiliki saham lebih dari 25% di perusahaan B. Nah, selain itu juga transfer pricing ini bisa dilakukan di dalam satu negara atau yang disebut domestic transfer pricing maupun dilakukan dengan negara yang berbeda yang disebut international transfer pricing. Nah, namun istilah transfer pricing ini itu sering dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik atau sering disebut dengan abuse of transfer pricing, yaitu pengalian penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara yang tarif pajaknya itu lebih rendah, sehingga mengurangi total beban pajak grup perusahaan tersebut. Nah, transfer pricing ini bukan hanya dilakukan dari negara dengan pajak tinggi ke negara lain yang pajaknya rendah, tetapi abuse of transfer pricing ini juga dapat dilakukan dari perusahaan yang tarif pajaknya rendah ke perusahaan dalam satu grup di negara lain yang tarif pajaknya itu lebih tinggi. Nah, biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan yang sedang mengalami kerugian atau terdapat banyak loophole atau celah-celah perpajakan yang bisa dimanfaatkan di negara tersebut. Nah, dari penjelasan tadi jelas menunjukkan bahwa transfer pricing ini berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak, karena pajak yang seharusnya diterima negara telah berkurang akibat praktik tersebut. Peraturan transfer pricing sendiri secara umum diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh. Nah, di dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing ini termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Nah, di dalam aturan ini disebutkan pengertian arm's length principle, yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar.
Jadi dua pihak yang nggak punya hubungan istimewa itu nanti akan ditentukan oleh kekuatan pasar. Nah, sehingga transaksi tersebut itu mencerminkan harga pasar yang wajar. Nah, transfer pricing ini bisa dibilang masih banyak perusahaan yang melakukannya gitu, karena masih sangat kurangnya sumber daya manusia di lingkungan Dirjen Pajak yang mengerti tentang transfer pricing, sehingga pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan multinasional sangat terbatas dan juga disebabkan oleh kurangnya database informasi yang dimiliki oleh DJP atau Dirjen Pajak. Kalaupun database-nya itu tersedia, tetapi masih sedikit Fiskus yang menguasai atau yang dapat mengakses database tersebut. Nah, oleh karena itu, ada beberapa cara dalam mengatasi risiko transfer pricing ini. Di antaranya, yang pertama, memperkuat sumber daya manusia yang ahli dalam bidang transfer pricing. Yang kedua, memperkuat institusi yang khusus mengurusi tentang transfer pricing. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas database serta accessibility terhadap database tersebut. Nah, yang keempat, menerapkan advanced pricing agreement atau perjanjian tertulis antara Dirjen Pajak dengan wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka menentukan harga transaksi. Kemudian yang terakhir, menerapkan mutual agreement prosedur dengan negara lain dengan lebih intensif. Nah, yang dimaksud dengan mutual agreement prosedur di sini adalah prosedur administratif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3P. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan potensi penerimaan negara yang hilang akibat praktik abuse of transfer pricing ini dapat diminimalisasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.